Selamat datang. Pernah kebayang nggak sih, kalau di level paling kecil, semua yang kita tahu soal fisika, benda itu padat, ada sebab akibat, itu ternyata salah? Nah, siap-siap karena kita bakal nyelam ke dunia kuantum, tempat di mana aturan-aturan yang super aneh justru jadi hukumnya. Oke, kita mulai dari pernyataan yang provokatif ini. Intinya, bukan buat melupakan fakta ya, tapi buat melepaskan intuisi kita. Dunia kuantum itu sama sekali nggak peduli sama yang namanya akal sehat. Anggap aja kita memulai petualangan ini dari nol dengan pikiran yang benar-benar terbuka. Fisika klasik, fisikanya Newton, itu keren banget. Bisa memprediksi orbit planet sampai cara bola jatuh dengan presisi yang luar biasa. Tapi pas para ilmuwan mulai ngintip dunia atom, mereka nemuin hal-hal aneh yang seolah-olah ngelanggar hukum alam. Dan fisika klasik nggak punya jawaban sama sekali. Nah, retakan pertama di bangunan fisika klasik ini datang dari sesuatu yang fundamental banget, sifat dari energi itu sendiri. Dari sinilah revolusi dimulai. Pertanyaannya simpel banget kan? Apa yang terjadi kalau kita manasin sesuatu? Benda itu bakal bersinar. Coba deh bayangin besi di pandai besi yang tadinya merah terus jadi putih membara. Para fisikawan pengen bikin rumus yang bisa nebak warna dan intensitas cahaya itu, yang secara teknis disebut radiasi benda hitam. Dan disinilah bencananya datang. Ini bukan salah dikit ya, ini salah total. Prediksi klasik bilang kalau benda panas itu harusnya mancarin energi tak terbatas dalam bentuk sinar ultraviolet. Kalau ini beneran terjadi, pemanggang roti di rumah Anda itu bisa jadi senjata kiamat. Tentu aja, kenyataannya nggak gitu. Prediksinya gagal total, makanya disebut bencana ultraviolet. Solusinya datang dari Max Planck, dengan ide yang waktu itu kedengarannya gila banget. Gimana kalau energi itu nggak kayak air yang ngalir terus-menerus, tapi lebih kayak koin? Anda nggak bisa punya setengah koin kan? Energi cuma bisa datang dalam paket atau koin terpisah yang dia sebut kuanta. Dan ide inilah, seaneh apapun kedengarannya, yang berhasil mecahin bencana ultraviolet. Gagasan kalau energi itu datang dalam paket-paket terpisah itu radikal banget. Fisika butuh bukti yang lebih kuat lagi. Untungnya, bukti itu datang dari eksperimen yang sama sekali berbeda. Oke, kita lihat tabel ini bareng-bareng. Efek fotolistrik itu terjadi pas cahaya kena logam dan ngelepasin elektron. Teori klasik yang mikir cahaya itu gelombang ada di kolom tengah. Di kolom kanan itu yang beneran terjadi. Kata teori klasik, cahaya lebih terang bakal bikin elektron mental lebih kencang. Salah, kenyataannya cuma jumlah elektronnya yang nambah. Kata teori klasik lagi, frekuensi lebih tinggi bakal ngelepasin lebih banyak elektron. Salah lagi, kenyataannya elektronnya malah yang mental lebih kencang. Teori klasik salah di semua lini. Nah, Einstein sadar kalau idenya Planck tadi itu kunci jawabannya. Kalau cahaya itu adalah aliran partikel energi yang disebut foton, semuanya jadi klik masuk akal. Energi satu foton itu ditentuin sama frekuensinya, bukan terangnya. Cahaya lebih terang itu artinya cuma lebih banyak foton, bukan foton yang lebih kuat. Ini bukti yang kuat banget kalau cahaya itu partikel. Jadi, cahaya itu partikel. Beres kan? Tunggu dulu. Ternyata ceritanya jadi jauh lebih aneh lagi. Selamat datang di teka-teki paling bikin pusing di fisika. Setelah dua eksperimen yang meyakinkan banget tadi, kayaknya udah pasti dong ya, cahaya itu terdiri dari partikel-partikel kecil. Tapi, alam semesta ternyata punya kejutan lain buat kita. Ada satu eksperimen legendaris, namanya eksperimen celah ganda. Pas cahaya ditembakin ke dua celah sempit, malah ngebentuk pola garis terang dan gelap. Ini tuh kelakuan khas gelombang, dan sama sekali nggak masuk akal buat partikel. Bayangin aja nembakin bola cat ke dua celah. Hasilnya ya dua garis cat, bukan pola belang-belang begini. Oke, jadi cahaya emang aneh, punya kepribadian ganda, kadang kayak partikel, kadang kayak gelombang. Aneh, tapi mungkin itu cuma keanehan cahaya aja ya. Gimana dengan materi? Benda kayak elektron yang punya massa gitu loh, pastilah partikel sejati kan? Yuk kita tes. Dan disinilah otak kita meledak. Pas para ilmuwan nembakin elektron satu persatu lewat dua celah, mereka dapat hasil yang sama persis, pola interferensi gelombang. Gimana bisa coba? Seolah-olah satu elektron itu lewat dua celah sekaligus, terus ngeganggu dirinya sendiri. Ini benar-benar di luar nalar. Nah, ini poin paling pentingnya. Di dunia kuantum, sesuatu itu bukan gelombang atau partikel. Itu cuma label dari dunia kita yang nggak cukup buat ngejelasin kenyataan aslinya. Fenomena ini dikenal sebagai dualitas gelombang partikel. Terus gimana dong cara mikirinnya? Pikirin gini deh, kita nggak akan pernah bisa tahu pasti satu elektron bakal mendarat di mana. Yang kita tahu cuma probabilitasnya. Dan probabilitas inilah yang nyebar kayak gelombang.
Garis-garis terang di pola tadi itu adalah tempat di mana kemungkinan elektron mendarat tinggi banget. Garis-garis gelap itu tempat kemungkinannya kecil. Jadi si gelombang itu sebenarnya adalah gelombang probabilitas. Kita udah lihat energi itu terpaket-paket atau terkuantisasi. Ternyata sifat paketan ini nggak cuma berlaku buat energi doang, yang ngebawa kita ke bukti aneh berikutnya. Ada eksperimen keren namanya Stern-Gerlach. Mereka mau ngukur satu sifat partikel yang namanya momentum sudut. Gak usah pusing sama namanya, gampangnya bayangin aja ini kayak cara partikel itu muter di angkasa, kayak gasing kecil. Mereka nembakin atom perak lewat medan magnet. Menurut fisika klasik, gasing kan bisa muter ke arah mana aja. Jadi atom-atom ini harusnya nyebar dan ngebentuk satu garis aja di layar. Tapi, lihat deh, apa yang kejadian? Kenyataannya, atom-atom itu cuma mendarat di dua titik yang jelas-jelas kepisah. Titik, gak ada di tengah-tengahnya sama sekali. Sifat kuantum asli ini namanya spin, dan ini penting banget. Ini bukan putaran fisik kayak gasing ya. Ini properti fundamental yang cuma ada di dunia kuantum, yang nggak ada bandingannya di dunia kita. Ini bukti lagi kalau alam semesta itu pada dasarnya bersifat diskrit, bukan kontinu, digital, bukan analog. Oke, jadi setelah ngelewatin semua eksperimen yang ngelawan intuisi ini, apa sih intinya? Kita udah nemuin serangkaian aturan baru yang fundamental banget buat alam semesta. Jadi, inilah aturan main alam semesta yang baru. Pertama, kuantisasi. Alam semesta itu nggak analog, tapi digital. Energi, spin, dan banyak hal lainnya datang dalam paket-paket. Kedua, dualitas. Lupakan deh soal gelombang atau partikel. Kenyataannya jauh lebih aneh dari itu. Dan ketiga, probabilitas. Lupakan kepastian. Pada intinya, alam semesta ini cuma soal kemungkinan. Dan jangan salah, ini semua bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Aturan-aturan aneh ini adalah fondasi dari teori paling sukses dalam sains, teori medan kuantum. Aturan ini juga yang lagi kita pakai buat ngebangun teknologi masa depan kayak komputer kuantum, di mana spin atas dan spin bawah itu jadi angka 1 dan 0 dari bit kuantum, atau yang kita sebut qubit. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang keren banget. Kita udah nemuin kalau fondasi dari realitas kita itu jauh lebih aneh dan jauh lebih seru dari yang pernah kita bayangin. Dengan pengetahuan ini, batas dari apa yang mungkin bisa kita ciptakan sekarang jadi pertanyaan terbuka. Apa langkah besar selanjutnya? Jawabannya lagi kita tulis bareng-bareng.